Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem Cloud HR, di mana Cloud HR adalah online platform HRMS atau Human Resource Management System yang dikembangkan oleh BITS Inovasi Pro Digital untuk pengelolaan HRD dan penggajian secara mudah dan efektif. Langsung saja kita login. Login berhasil. Nah, di sini telah tampil dari menu beranda pada sistem Cloud HR ini, di mana di sini ada informasi jumlah setoran, ada total proyek, ada jumlah karyawan, ada total biaya, ada statistik pembayaran faktur, ada laporan bulanan penggajian, ada karyawan berdasarkan departemen, penunjukan karyawan, kehadiran karyawan, status proyek, status tugas. Di bawah menu beranda ada dashboard karyawan. Pada dashboard karyawan ini akan tampil tabel dari data karyawan yang bisa kita tambahkan pada menu di sini. Kita isi sesuai informasi yang akan kita isi. Lalu kita tambahkan profile picture-nya. Selanjutnya ada fitur peran dan hak istimewa. Di sini untuk menambahkan roles atau memberikan hak akses. Misalkan kita mau menambahkan sebuah role admin, kita bisa berikan akses semua menunya, atau kita bisa pilih yang mana yang akan kita berikan untuk menu-menunya. Kalau sudah, tinggal klik simpan saja. Selanjutnya ada fitur jadwal shift karyawan. Di sini kita bisa mengatur jadwal atau schedule dari jam masuk sampai jam pulang. Seperti itu untuk fitur jadwal shift karyawan. Dan selanjutnya ada fitur karyawan resign. Di sini kita bisa menginputkan informasi dari karyawan yang resign. Misalnya jenis resign, kita input menyesuaikan saja. Nah, selanjutnya ada menu dari HRD, di mana terdapat submenu departemen. Pada submenu departemen ini akan ada informasi yang diminta untuk menginputkan seperti nama, kepala departemen. Nanti di sini ada tabelnya. Selanjutnya ada submenu penunjukan, baik di bar kiri maupun di atasnya. Pilih departemennya, lalu pilih nama penunjukannya. Selanjutnya ada submenu pengumuman, baik dari yang bar sebelah kiri maupun yang di atas sini. Di sini kita bisa menambahkan pengumuman yang ingin kita tambahkan. Kita tinggal isi saja, lalu kita klik simpan. Selanjutnya ada kebijakan. Di sini kita bisa membuat kebijakan. Kita tinggal isi saja sesuai yang ingin kita buat, lalu tambahkan lampirannya, lalu bisa klik simpan. Dan selanjutnya ada bagan organisasi. Di sini bagan organisasi. Dan selanjutnya ada kehadiran. Di menu kehadiran ini terdapat informasi tabel dari karyawan yang hadir, baik pada jam masuknya, jam keluarnya. Selanjutnya ada absensi manual.
Di sini kita bisa membuatkan absensi manualnya. Kita bisa saring atau search berdasarkan hari yang ingin kita pilih dan tambahkan baru. Selanjutnya ada laporan bulanan dari absensinya. Maka akan tampil dari karyawan pertama ini sebagai contoh. Selanjutnya ada permintaan lembur. Jika ada permintaan lembur, di sini akan tampil informasinya atau kita bisa tambahkan sendiri. Selanjutnya ada menu keuangan. Di sini kita bisa menambahkan bank atau rekening perusahaan ya. Dan selanjutnya di sini ada fitur menyetorkan atau menambahkan penyetoran. Selanjutnya ada fitur biaya untuk menambahkan biaya atau pengeluaran. Dan di sini ada transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada menu dari daftar gaji. Di sini ada fitur daftar gaji, ada sejarah slip gaji, ada gaji di muka. Kita bisa tambahkan. Dan juga ada pinjaman. Permintaan pinjaman atau lawan. Dan selanjutnya di sini ada menu kontrol inventaris dengan submenunya ada gudang. Di sini kita bisa tambahkan data gudang ya. Selanjutnya di sini ada produk. Di dalam submenu produk ada submenu produk lagi. Kita ingin menambahkan informasi produk di sini. Selanjutnya ada kehabisan persediaan. Jika produk yang sudah habis stoknya akan otomatis tampil di sini. Selanjutnya ada produk kadaluarsa. Jika produk sudah kadaluarsa akan tampil di sini. Selanjutnya ada pajak produk. Di sini kita bisa menambahkan data pajak produk dari produk yang ada. Selanjutnya ada kategori produk. Nah, selanjutnya setelah submenu produk ada submenu pemasok. Di sini kita bisa menambahkan informasi data pemasok ya. Selanjutnya ada submenu pembelian yang terdapat pembelian baru. Di sini kita bisa menambahkan inputan pembelian baru dan juga daftar pembelian. Nah, selanjutnya ada submenu order penjualan. Di sini terdapat kelola pesanan. Kita bisa buat faktur pesanan. Selanjutnya ada tambah pesanan. Setelah itu ada pesanan berbayar. Ada pesanan yang belum dibayar. Kita bisa buat atau tambahkan. Ada pesanan yang dikemas, kita buat informasinya. Ada pesanan yang terkirim. Ada pesanan yang dibatalkan. Ada kutipan pesanan. Dan ada tambahkan kutipan pesan. Nah, untuk selanjutnya ada menu tugas. Pada menu tugas ini kita bisa menambahkan tugas-tugas
tinggal kita isi saja untuk pemberian tugasnya, lalu bisa kita simpan. Di sini ada fitur kalender juga ya pada menu tugas. Ada papan Kanban. Setelah menu tugas ada menu proyek. Di sini kita bisa menambahkan proyek yang sedang dikerjakan. Untuk fiturnya di atas sama seperti yang tugas. Kita tambahkan proyek yang ingin dibuat. Nah, selanjutnya di sini ada kelola klien. Pada menu kelola klien di sini kita bisa menambahkan data klien. Kita bisa tambahkan lampirannya ya. Setelah itu ada lead. Di sini kita bisa menambahkan data lead. Setelah itu ada menu kinerja atau PMS. Di sini ada sub menu KPI atau indikator. Ada KPA. Ada lacak sasaran atau OKR. Di sini ada fitur kalendernya juga. Ada kompetensi dan ada jenis tujuannya. Untuk baris sebelah kiri sini sama ya seperti yang fitur di atas ini. Nah, selanjutnya ada rekrutmen ATS. Di sini kita bisa menambahkan pekerjaan, di sini ada fitur kandidat. Ada fitur wawancara, akan tampil informasi yang sedang wawancara, dan juga ada promosi karyawan atau karyawan yang sedang dipromosikan. Nah, untuk selanjutnya ada helpdesk. Di sini kita bisa menambahkan tiket. Tinggal kita buat tiket, lalu kita isikan saja entriannya, lalu tinggal kita buat tiket. Untuk selanjutnya ada faktur. Di sini kita bisa membuat faktur dan ada fitur kalender. Jadi misalkan kita buat faktur akan tampil tanggalnya di sini. Ada pembayaran fakturnya. Di sini nanti akan ada data dari pembayaran faktur dan ada jenis pajak. Kita bisa buat penambahan jenis pajak. Nah, selanjutnya ada perkiraan. Di sini ada perkiraan. Sekiranya informasi apa yang ingin kita buat di sini. Pada menu perkiraan. Nah, di sini ada fitur perkiraan kalendernya. Selanjutnya ada permintaan cuti. Di sini akan tampil informasi dari permintaan cuti, dari jumlah cuti. Ada yang disetujui, ada yang kita tolak dan tertunda. Selanjutnya di sini ada button tambah baru. Di sini kita bisa menambahkan karyawan yang ingin cuti. Selanjutnya ada jenis cuti, di sini bisa ditambahkan menyesuaikan dengan nanti yang ingin kita isi, dan ada kalendernya nanti di sini. Dan untuk selanjutnya ada training. Di sini kita bisa menambahkan training apa yang ingin dibuat, informasinya bisa kita isi di sini. Selanjutnya ada trainer atau pelatihnya, kita bisa tambahkan di sini.
nanti datanya akan masuk di tabelnya, dan ada keterampilan training bisa kita tambahkan, dan ada kalendernya juga. Dan untuk di sini ada yang terakhir adalah kasus disiplin. Di sini kita bisa menambahkan kasus, informasi-informasi yang dibutuhkan di sini bisa diisi, lalu tambahkan lampirannya. Nanti akan masuk ke tabel yang ada di sini. Dan di sini kita bisa buat jenis kasusnya pada fitur jenis kasus. Kita kembali ke beranda dulu. Lalu di sini kita ada fitur pengaturan akun. Nah, di sini akan tampil informasi-informasi dari akun para karyawannya. Silahkan diisi, menyesuaikan ya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur aplikasi, di sini ada fitur perjalanan. Bisa kita tambahkan di sini. Misalkan ada dinas-dinas keluar kota. Di sini ada arrangement type-nya. Bisa kita tambahkan, dan di sini ada kalendernya. Dan untuk selanjutnya ada fitur acara di sini. Di sini kita bisa menambahkan acara yang ingin kita buat atau kita adakan. Dan di sini seperti biasa ada kalendernya ya. Dan selanjutnya ada buku pengunjung. Di sini kita bisa menambahkan data pengunjung. Kita isi informasinya sesuai kebutuhan. Lalu nanti akan masuk ke tabel di sini, akan terdata. Dan selanjutnya di sini ada fitur pemesanan konferensi. Di sini kita bisa buat pemesanan konferensinya, isi, menyesuaikan, dan kalender meeting. Nah, selanjutnya ada manajer dokumen. Pada fitur ini ada informasi dari semua dokumen sistem, baik dari departemen tadi yang sudah dibuat, ada keuangan, ada penjualan. Nanti di sini kita bisa tambahkan dokumen-dokumennya. Dan di sini ada official dokumen. Bisa ditambahkan, menyesuaikan. Dan ada lampirannya seperti biasa. Nah, untuk selanjutnya ada Aktiva. Pada Aktiva ini kita bisa menambahkan ya data-data aktiva kita di sini. Kita bisa isi, menyesuaikan. Lalu nanti datanya akan tersimpan di tabel sini. Nah, di sini ada fitur kategori aktivanya atau asetnya. Dan di sini ada mereknya. Bisa kita tambahkan. Dan untuk fitur selanjutnya ada penghargaan. Di sini kita bisa menambahkan penghargaan. Isi, menyesuaikan. Dan di sini ada word type-nya, ada tipe penghargaannya, kita isi. Kita buat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada transfer. Di sini kita bisa membuat record transfer ya. Isinya menyesuaikan. Nanti tinggal klik simpan, maka akan tersimpan di tabel di sini. Dan selanjutnya ada fitur keluhan. Di sini kita bisa menambahkan keluhan, atau nanti mungkin karyawan-karyawan menambahkan keluhan di sini. Nanti akan tersimpan atau terdata di tabel keluhan. Dan selanjutnya ada fitur pengunduran diri tadi. Sama seperti fitur resign ya. Di sini kita bisa menambahkan resign atau pengunduran diri di sini. Tambah, menyesuaikan. Lalu nanti akan tersimpan di sini datanya. Dan selanjutnya ada bidang custom. Di sini kita bisa menambahkan bidang-bidang custom.
kita tambahkan saja, menyesuaikan. Lalu nanti seperti biasa akan tersimpan pada tabelnya. Dan selanjutnya ada log data dasar. Di sini kita bisa melakukan pencadangan dari sistem ini. Sebagai contoh, saya klik membuat backup, maka akan otomatis tercadangkan atau terbackup. Nanti kita bisa download. Lalu kita bisa juga hapus cadangan lama. Sebagai contoh, saya klik. Nah, selanjutnya ada konverter mata uang. Di sini kita bisa menambahkan ya convert dari mata uang setiap negara. Kita bisa perbarui setiap harinya atau mungkin setiap minggunya, menyesuaikan saja. Nah, sudah selesai pada fitur aplikasi ini. Selanjutnya, setelah di samping kanan fitur aplikasi ada kalender sistem. Ini seperti pada fitur-fitur yang ada di menu-menu sini ya. Ada kalendernya. Nanti akan terrecord, misalkan kita ada tugas, dari para kalian kalau ada tugas, mungkin ada liburannya, nanti ada cuti, akan terrecord di sini, nanti akan tertanda di sini. Tandanya berwarna seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada laporan sistem. Nah, pada laporan sistem ini kita bisa saring ya, sesuai dari menu yang kita pilih. Sebagai contoh, kehadiran di sini karyawan pertama sebagai contoh, kita saring, maka akan tampil nih record dari karyawan pertama ini. Lalu bisa kita cetak. Nah, begitupun juga dengan daftar gaji, sama kita saring, maka akan tampil untuk pencetakan PDF-nya. Baik, setelah itu di sini ada wizard konfigurasi di sini. Di sini kita jika ingin membuat latar belakang autentikasi, nama-nama aplikasinya, logonya kita bisa ubah, gerbang pembayarannya. Di sini ada posisi pemberitahuan, pengaturan email, pengaturan SMS, modul pengaturan tema. Semuanya menyesuaikan saja. Nah, selanjutnya di sini ada fitur untuk pemilihan bahasa ya. Di sini terdapat banyak bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, Rusia, bahasa Belanda, bahasa Portugal, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, menyesuaikan saja. Nah, di sini selanjutnya ada daftar to do. Di sini kita bisa membuat to do list yang ingin kita buat. Kita isi saja di sini, nanti kita tambahkan. Sebagai contoh, saya buat tes, kita tambah. Nah, di sini ada informasi akun. Di sini tadi akan sama seperti yang di sini, pengaturan akun dan bisa logout. Baik, seperti itulah kurang lebihnya dari sistem Cloud HR ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.